Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, santriawan santriawati, alumni, yuk kita pada ngaji. Tapi untuk pengajian kitab Fathul Ghawas memang dari kemarin tuh sudah selesai. Jadi sekarang mau kita baca penutupan doa dulu. Setelah kita membaca doa bersama, terus kita, karena biasanya Mimi ngaji di bulan Ramadan tuh sampai tanggal 20. Jadi Mimi mau meneruskan dengan Akhlaqun Nisa yang 3 harinya. Malam Senin, malam Selasa, sampai malam Rabu. Sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi sekarang mari kita sama-sama menutup pengajian Fathul Ghawas dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duhrina wa maulana Muhammad tabarakan kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil a'marona wa a'maro auladina wa ahlina wa waladina fi ta'atika wa sahih ajsadana wa ajsadahum li'ibadatika wa kathir wa wasi' arzaqona wa arzaqahum li ziyarati baitika wa yassir umurona wa umurohum hasin akhlaqona wa akhlaqahum wa baligh maqasidana wa maqasidahum wa qdi hawaijana wa hawaijahum wa ahsin aqibatana wa aqibatahum wa atina wa iyyahum fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina wa iyyahum adzabannar amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita diteruskan. Malam ini berarti ngaji bagian Akhlaqun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal rimati kadue wong wadon antasuma en puasa wajaujuha hale lanange wadon iku syahidun ananing omah inna biidnihi angin hale kalawan idine lanange wala ta'dzana lan ora gadidaken sapa wadon idza biidnihi angin kelawan idine lanange. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiru ora kena lelungan sapa marotan wong wadon masyirotan ing lakon yaumaini rong dina laisa ora ana ma'aha sartane wadon jaujuha sapa bojone si wadon laudhu mahromin atawa kadue mahrome. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la kunta lamun ana sapa ingsun amiron bongkang den perintah ahad dan wong siji
anyas juda in yen tasujud li ahadin maring wong siji. La amartu mesti perintah ingsun jare Gusti Allah. Amar ta ing wong wadon antas juda in yen tasujud li zaujiha sapa wadon maring bojo lanange. Idza da'a nalika ngajak apa rojulun sapa bojo lanang jaujatahu ing wadon lirija tihi karena hajate lanang wal tak tihi mangka tekanana sira wadon ing hajate lanang wa in kana lan senejan ana sapa wadon ala tanuri ing atase dapur. Warahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam idza ghasalati nalika ngumbah sapa ro'atu wong wadon siyaban ing jarite zaujiha lanange wadon kataballahu mangka nyatet sapa Gusti Allah laha kaduwe wadon alfa hasanatin ing 1000 kebagusan wa ghafara lan ngapura sapa Gusti Allah laha maring wadon mau alfa khotiatin 2000 apuraan. Wastaghfaro lan ngapura sapa Allah laha maring wadon kullu syai'in ing seben-seben tolaat kang metu alaihi ing atase swiji-wiji iku samsu apa samsu srengenge warofa'a lan ngangkat sapa Allah laha maring wadon alfa darajatin 1000 derajat. Tadi keterangannya kesimpulannya makanya enake dadi wong wadon iku puasa semono klakak kliki kengelane gah puasa sunnah sing dimaksud mah dudu puasa fardu lamun kita arepan puasa sunnah terus ning omah ana suamine lagi nganggur iki kena puasa tapi ana syarate apa kudu izin karo suamine dikit dadi aja dure puasa sunnah ganjarane gede toli plutus bae kudu ana syarate izin karo suamine dingin Kang Mas kita kisuki kiar puasa Senin atau puasa Kemis oli beli cari lakine umpamane bloli kita lagi beli ngantor ana ning omah tanggal merah sira puasa kena aja iki ora kena puasa bakal jare lakine bloli puasa iki beli kena puasa dadi kudu izin karo suamine dingin kader puasa bae ku buka iya puasa gandeng kayak peraturan aku kayak kono sih kudu izin suami dingin apa maning kita ki berbuat sing sejen-sejene terus umpamane kita arep miang-miangan aja sekloyong-kloyonge bae kun malakine lagi turu ning jero dheweke arepana perlu zaman sekin kan zaman canggih
bagian lah kasih ngundang lah kasih ngapa gue bakal kriring karena halo ayo pada kumpulan anu kumpul nih kene so hubungan lakine tembaknya seles turu mbake tak atas kerja toli tembaknya turu dewek kana sing lepon arep digugah kone nyewot jadi beli miang maning beli izin mani terus miang bae malaan lakine turu ning jero kan kuwatir ana sing ana maling sing jaba mancing jadi dikunci sing jaba dheweke terus miang diparingane lakine kebutuh nguyu dari hari wong nguyu kan bisa nggugah segala-gala mata arep gak bisa tangi anak-anak kepauan sih pengen nguyu jadi lakine diparingane tangi nguyu sebisa nguyu pengen nginung jadi gembor-gembor karena kelangan rabine yang jare lakine jaluk banyu pengen nginum beli wuru wonge langka dundang mana mene wonge langka miang lawangnya dikunci sasa kan lakine menjamannya lagi zaman canggih jadi akhirnya ya lakine duwe HP dewek ngebel istrine sira ngendi no ayo jangan kita lagi makanya jakar batur anu iki beli kena wong wadonku kayak kononku ora kena jadi setingkah lakune kita wong wadon seorang istri itu kalau umpama mau kemana saja itu harus izin pada suami. Terus keadaan di rumah dengan keadaan kita mau berangkat itu harus sama. Biasane kin makanggo golongan ibu-ibu sing biasa artine menyepalakan masalah yang kecil akhirnya ada di masalah yang besar. Aringgal dinane nganggo klambi sing anka sing blabra plebre bae rambute weg-wegan bae besok dangdan aring omah sekala dangdan bakar miang-miang tembake dangdan ini masalahnya masalah sepala tapi masalah sepala ini bisa menjadi masalah gede. Karena apa? Karena manusia itu kadang-kadang kita bisa melihat dari pandangan mata. Kalau melihat orang lain itu cantik atau bagus, kalau melihat istrinya itu ya kayak boiro bae, ya akhirnya punya pikiran. Betapa kalau umpamanya seorang istri saya tuh seperti mereka gitu. Dangdan rapi, baunya bau wangi, sedap. Ajak hari ning omah nganggone lambi sing ebra-ebro bae besok dangdan hari miang-miang nganggo lambi sing bagus dangdan mambune wangi. Ini salah untuk siapa? Kita kan untuk suami. Jadi kalau kita enggak mempersiapkan suami, jangan salahkan suami suka pada orang lain. Kalau kita seorang istri sudah segalanya untuk suami, terus suami itu masih tetap saja menilai kurang kepada kita atau membanding-bandingkan kepada kita untuk orang lain, itu bukan salah kita. Salah suami. Jadi bagiannya nanti suami yang salah, bukan kita. Untuk itu kaum ibu, mari kita sama-sama belajar untuk introspeksi diri supaya kita menjadi istri yang solihah. Karena apa? Seorang istri itu gak boleh pepergian yang lewat 2 hari tidak dengan suaminya. Itu gak boleh. Harus dengan suaminya atau dengan mahrumnya. Mulane wong mangkat haji kan, mangkat haji kudu ana mahrome.
lamun beli karo suami nek nanti ditanyakan sana ada mahramnya enggak, kalau enggak dicarikan mahramnya. Tuh. Sebab harus ada mahramnya kalau lewat 2 hari tuh. Karena apa? Karena kata Allah tuh kalau manusia itu boleh sujud satu orang saja, boleh sujud dengan orang, boleh sujud kepada orang selain Allah, maka Allah itu akan memerintahkan kudu sujud pertama istri kepada suaminya. Cuman kan gak boleh. Kalau sujud tuh harus kepada Allah saja. Kalau umpama boleh sujud satu orang, boleh sujud orang, boleh sujud kepada satu orang saja. Itu mungkin Allah menunjuk boleh sujud kepada suaminya. Lah saking apanya ya ta? Saking kita tuh pada suami tuh harus sangat taat sekali. Tapi kalau umpamanya suaminya tuh melanggar hukum, beda lagi kalau melanggar hukum. Kita ini yang dibicarakan tentang taat pada suami, istri solihah, pengennya menjadi istri solihah. Mungkin pasangannya dengan suami yang soleh. Gitu. Tapi kesabaran itu harus ditanamkan. Pertama untuk kehidupan kita, pengalaman sehari-hari. Kadang-kadang kita tuh suami istri asal beda pendapat aja. Beda pendapat. Kadang-kadang yang suka egonya tinggi itu jadi masalah besar. Kalau umpama kita nggak ada uang, mungkin jadi ributkan, ya wajarlah karena ekonomi lagi kekurangan umpamanya. Tapi itu juga sesungguhnya kalau istri solihah itu nggak boleh. Karena apa? Kata peribahasanya, abang banyak uang, abang sayang. Tidak ada uang, ya juga abang sayang. Aja banyak uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Yuk mari kita belajar membina rumah tangga supaya kita menjadi rumah tangga yang mawaddah warohmah. Jadi apa ya? Di dalam kehidupan itu mungkin banyak yang seperti kita masak. Ada yang senangnya selera gitu, seleranya manis. Ada yang seleranya asin. Tapi yang pertama itu sedap gitu ya. Rasanya tuh sedap. Yang seleranya manis juga ya harus sedap. Yang seleranya asin juga ya harus sedap. Jadi tujuannya menyenangkan lah, seneng gitu. Jadi perempuan itu kalau dandan gak boleh untuk pergian saja. Di rumah juga harus dandan untuk suami. Terus tidak boleh bepergian, gak izin, harus izin. Jadi di mana kita tuh berada suami tuh tahu. Lah sampai umpamanya suami kita itu punya hajat. Ada penting dengan suaminya lah, suami istri punya hajat. Walaupun kita sibuk seperti apa, kita tuh harus dilayani dulu. Ya sibuk sih jamnya aja lagi ning dapur, ya berhenti dulu, gasnya dimatiin. Tuh, layani suami dulu. Ini mah kebiasaan ya, enggak semuanya enggak kebiasaan. Karena istrinya itu orang berkarir, jadi siangnya tuh sibuk jualan kemana orang berkarir sih.
Jadi sampai datangnya tuh maghrib atau umpamanya ya menjelang tidur lah. Udah mandi, dandan si dandan. Cuman karena lelah, jadi kan nggak bisa melayani suami. Tuh. Jadi dandannya tuh untuk siapa kalau bukan untuk suami? Sedangkan lagi di dapur saja kita tuh harus berhenti dulu. Ini karena lelah, jadi suami punya hajat itu nggak bisa melayani. Oh, jawabnya semene pada pegelek, sikil pada anu, pokoknya melayani. Oh, ini nggak boleh. Jadi dosa. Kalau umpamanya istri menolak suaminya sedang punya hajat begitu, terus sampai meninggal istri itu. Ini istri yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama belajar membagi dan menghormati kepada suami. Kalau istri itu sampai sempat bisa mencuci pakaian, merapikan pakaian, memperhatikan pakaian gitu, ini Allah akan memberikan ampunan dan derajat yang tinggi kepada istrinya tuh. Bukan pakaian saja ya. Jadi kita memperhatikan pada suami tuh kesukaan makanan juga. Zaman sekarang tuh selera makan tuh ya. Ada yang seleranya pakai sambal terasi, sayur asem, gereje gak ada. Ada yang gak suka sambal terasi, pakainya tempe, sambal kacang, sayur lodeh, ya ada. Jangan sampai bertentangan, suaminya suka sambal terasi, ya istrinya gak suka sambal terasi. Jadi gak suka nyambel-nyambel, terasi nyambelnya yang sukanya sendirinya aja sambal kacang. Ini gak boleh. Jadi kita istri ngikut suami. Supaya di dalam rumah tangganya bahagialah. Sebab Allah tuh sangat-sangat menghendaki untuk kita seorang istri menjadi istri solihah. Istri solihah tuh kalau umpama suaminya lagi pusing berarti bisa memberikan solusi supaya jangan terlalu pusing. Kalau istri mau menyucikan pakaian saja itu sampai Allah memberi memberi pahalanya, Masya Allah, penghormatannya. Karena apa? Karena sampai Allah tuh mengatakannya begitu, kalau manusia boleh sujud satu orang, maka Allah itu mau menyuruh istri sujud kepada suami. Jangan kudu taatnya pada suami. Terus bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, umpamanya suaminya tuh mihaji, umpamanya ini mah suaminya tuh orang yang gak beriman, umpamanya jatuhnya istrinya solihah, suaminya gak beriman, gak sholat, gak puasa umpamanya. Bagaimana tuh Mihaji menyikapinya? Ya tetap saja kita seorang istri tuh memberikan kewajiban kepada suami. Lah kalau suaminya itu gak sholat, ya bisa kita mengajak dia supaya bisa menjadi orang yang soleh. Tergantung kitanya pengennya bagaimana. Kalau kita menghendaki suami kita menjadi orang yang soleh, sabar. Ayo kita didik, bimbing supaya dia mau bersolat. Jangan kita seperti umpamanya kita menghendaki suami pengen dapatkan uang banyak. Kan kita dari doa, dari memberikan support kerja supaya suami kita menjadi orang yang banyak uangnya.
atau gajinya supaya gede, supaya dipercaya oleh majikannya. Bagaimana caranya gitu kan, kita ikut-ikut serta, artinya berdoa juga kita berusaha. Jadi berusaha. Jangan umpamanya istrinya sudah sholat, suaminya belum sholat. Ini mah kalau umpamanya ada masalah terus diundat-undat. Dasar kamu orang gak sembayang, jadi gak tahu aturan. Itu gak boleh. Kan sudah tahu suaminya tuh gak sholat. Gak usah diundat-undat lagi. Kalau kita masih seneng, masih sayang pada suami, ayo ajak kita. Ajak pelan-pelan. Spot kasih ke spot. Ayo mas, kita pada sembayang. Karena orang sembayang tuh begini. Allah memerintahkan kepada kita harus sujud kepada Allah. Terus pekerjaan sholat itu tidak ada lagi. Pekerjaan yang langsung Allah itu memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, memerintahkan langsung pekerjaan sholat itu. Untuk itu mari kita sedikit-sedikit belajar sholat. Umpamanya suaminya gak bisa baca Quran, terus dianya pinter baca Quran. Jadi kayaknya di hatinya membanggakan diri lah karena dia pinter, suaminya bodoh. Itu gak boleh. Tetap saja sepandai-pandainya istri seperti apapun, tetap harus taat pada suami. Sekaya-kayanya istri seperti apapun, tetap walaupun suaminya itu miskin harus menghormati. Sebodoh-bodohnya suami, tetap saja istri tuh harus belajar sebagai imam dia tuh. Walaupun dia itu artinya enggak menjadi patokan bahasa Indramayunya, karena dia umpama bodoh, jadi dia enggak boleh untuk patokan. Kitanya yang saling menalar dan menyampaikan kepada mereka gitu, dengan secara sopan. Ini mah ya di sana-sana sih ya. Kadang-kadang seorang istri tuh suka keluar dari lisannya tuh, dasar goblok, ya Allah. Sangat disesalkan untuk kaum ibu yang suka bicara asal pada suaminya. Gak boleh. Jadi serendah-rendahnya suami itu imam kita, panutan kita, gak boleh. Jadi walaupun bagaimana manusia tuh ada istimewanya dan juga ada kekurangannya. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Karena Allah sendiri yang bikin manusia tuh berpasang-pasangan. Ada yang pinter, ada yang bodohnya. Kalau pinter semua, yang bodoh, yang pinter semua, yang bodohnya nggak ada. Guru mau ngajarin siapa? Lah kalau orang tuh kaya semua, yang miskinnya nggak ada, lah ya siapa yang kerja? Jadi karena Allah sudah berpasang-pasangan, siang pasangannya dengan malam, gelap dengan terang, laki-laki dengan perempuan, sampai seterusnya. Ada surga, ada neraka. Untuk itu kita mari mencari tempat yang akhirnya nanti di surga. Tuh. Karena istri sholihalah yang akan menempati surga. Amin. Mungkin dari Mimi sekian saja. Insya Allah Mimi pengen diteruskan sampai malam Rabu. Jadi ini malam Senin, malam Selasa sampai malam Rabu. Biasanya sampai tanggal 20 Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama mengaji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.